Teman-teman, hari ini kita bikin cemilan yang simple yuk. Ini aku bikin cemilan berbahan dasar roti tawar. Nah, kalau teman-teman di rumah punya stok roti tawar yang kira-kira nggak habis gitu ya, nah bisa dimanfaatkan nih. Jadi 2 cemilan ini gampang banget bikinnya. Yuk simak videonya. Nah, di sini aku udah siapkan roti tawar yang aku siapkan yang ada pinggirannya. Ini ada 15 lembar dan akan aku bagi sebagian jadi bagelen roti tawar dan sebagian lagi jadi roti kering bawang putih, croutons gitu ya. Tapi kita sebut aja roti kering bawang putih supaya lebih Indonesia. Nah, roti-roti ini akan aku potong-potong nantinya, tapi sebelumnya aku akan olesi dengan mentega. Kalau teman-teman nggak punya mentega di rumah, bisa pakai margarin ya. Ini jumlahnya sih sesuai selera aja, bisa diatur sesuai suka-suka. Kita campur margarin atau butter juga bisa gitu ya, dengan kental manis. Di sini aku pakai 2 sendok makan kental manis. Margarinnya ini sekitar 3 sendok makan sampai dengan 4 sendok makan seperti itu. Nah, ini margarin atau kalau teman-teman pakai butter, udahlah sebut aja mentega gitulah ya. Terserah sih mau pakai yang mana. Udah dicampur dengan 2 sendok makan kental manis. Dari butternya sekitar 3 sampai dengan 4 sendok makan butter. Kita aduk hingga rata tercampur. Nah, campuran yang sudah kita aduk hingga rata ini akan aku oles ke roti tawar. Seperti ini. Kita olesnya satu sisi aja ya. Kalau biasa teman-teman beli bagelen di supermarket atau di toko kue, dia bentuknya seperti roti untuk hotdog atau roti untuk burger. Nah, gini kita bikin versi ekonomisnya pakai roti tawar saja. Biasanya kan kalau di rumah suka ada roti-roti yang nggak habis. Nah, daripada berjamur, kita manfaatin aja jadi ini. Kita bikin kering sekalian ya kan. Kita oles semuanya sampai selesai. Semua roti tawar di sini ada 15, tapi ini aku pakai 7. Sudah aku oles dengan campuran mentega dan kental manis. Sekarang mau aku potong. Potongnya boleh melintang, boleh juga panjang-panjang, terserah teman-teman ya. Kalau aku kayaknya mau dibikin panjang-panjang aja deh. Nah, kira-kira dibagi 3 seperti ini. Ini aku taruh dulu ya, aku singkirkan. Dan akan kita lakukan sampai habis. Sebenarnya kotak-kotak pun, kecil-kecil kotak juga nggak masalah. Teman-teman boleh bebas mau ukurannya semana. Nah, ini dia hasilnya, sudah aku potong-potong. Kemudian langsung aku tata pada loyang, dan loyangnya ini udah aku kasih alas baking supaya nanti rotinya itu bawahnya nggak kemerahan warnanya. Kalau teman-teman nggak ada alas baking yang seperti ini, nggak apa-apa, bisa pakai kertas yang biasa teman-teman gunakan untuk baking ya. Dan sekarang sebagai toppingnya aku akan kasih taburan gula pasir.
biar lebih manis gitu. Kita akan kasih taburan gula pasir di setiap bagian atasnya ini. Jumlahnya ya tentu aja sesuai selera dong. Teman-teman kan punya kesukaan manis yang berbeda-beda. Sebelumnya aku mau ngasih tahu bahwa oven sudah aku panaskan di suhu 150 dercel. Jadi pakai api kecil aja dan itu pakai api atas bawah. Aku suka yang lebih manis, cenderung lebih manis. Nah, kalau udah ditabur gini bisa kita ratakan aja. Emang kalau misalnya makan bagelen tuh rasa-rasa kurang manis gitu, agak gregetan ya bun. Nah, untuk variasi, sebagian mau aku kasih taburan keju. Teman-teman boleh pakai keju parut, cheddar, atau misalnya di sini aku adanya quick melt. Nggak apa-apa sih. Nanti tinggal kita panggang aja hingga kering. Ini nggak semua aku kasih taburan keju ya. Sebagian aja. Hanya untuk variasi. Ini langsung kita panggang aja. Tadi suhunya 150 dercel, api atas bawah. Aku pakai rak yang paling bawah dulu. Dan ini nggak ada set waktunya, jadi kita cukup rajin memantau roti di dalamnya, kapan keringnya rajin dicek-cek ya. Dan nggak melulu harus di rak bawah, jadi kita bisa ganti-ganti posisi rak, entah rak yang paling bawah, tengah, atau selanjutnya paling atas. Pokoknya terserah, kita ganti-ganti aja supaya dia nanti nggak hangus. Kita tunggu sampai matang. Selanjutnya sambil nunggu bagelen roti tawarnya ini matang, aku mau bikin roti kering bawang putih. Nah, tadi sisa rotinya masih ada 8. Aku akan potong-potong langsung aja. Kita akan potong-potong menjadi beberapa bagian. Jadi ini aku bagi jadi 3, ini juga aku bagi jadi 3. Nah, kalau teman-teman mau bagi lebih kecil lagi supaya dia wujudnya jadi kotak-kotak, itu juga nggak masalah. Lalu aku udah siapkan loyang, dan loyang ini udah aku kasih alas buat baking. Teman-teman bisa pakai kertas baking. Langsung aja aku tata di sini. Selanjutnya ini kita sisihkan. Nah, sekarang aku akan masukkan mentega pada saucepan. Jumlahnya bisa dibebaskan aja, terserah. Tapi ini sekitar 5 sendok makan mentega. Kemudian aku mau masukkan oregano, ada 1 sendok teh oregano. Selanjutnya ada bawang putih bubuk, ini 1,5 sendok teh. Kalau teman-teman nggak suka yang terlalu strong, bisa pakai 1 sendok teh aja. Kemudian kita nyalakan apinya. Dan kita aduk hingga rata. Jadi nanti ini menteganya akan larut bersama bubuk bawang putih dan juga oregano. Ya, oreganonya nggak larut sih, cuman maksudnya nyampur. Kalau teman-teman mau bikin yang versi ekonomisnya, maka pergunakanlah margarin. Nah, kalau teman-teman mau bikin yang versi biayanya lebih tinggi lagi, versi eksklusifnya, teman-teman bisa pergunakan mentega. Baik, ini udah larut ya. Matikan apinya. Lalu kita akan tuang cairan mentega yang tadi sudah kita lelehkan ke atas roti yang sudah kita tata ini. Kita tuangnya sesuai selera aja. Nah, kalau udah dituang, kita ratain kayak gini. Ya, kurang lebihnya seperti itu kita lakukan.
sampai habis. Kira-kira seperti inilah hasilnya. Kelihatan nggak? Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam oven sekaligus. Sambil nunggu bagelannya matang, ini juga bisa sekalian dimasukin. Aku akan masukkan ke rak yang paling bawah dulu. Nah, ini suhunya masih sama 150 dercel, api atas bawah, dan gak ada waktu patokannya ya. Jadi teman-teman bisa lihat rotinya ini udah matangnya sampai mana tanpa harus setting waktunya berapa menit. Kita harus bolak-balik ngecek aja gitu. Sekarang aku mau ngecek bagelannya nih. Tadi dia posisinya di bawah, sudah dipindahkan ke rak kedua. Aku mau ngecek si oke. Ya, kita tunggu aja. Ini yang pertama, bagelan. Nah, kematangan kejunya udah pas nih. Nah, ini bagelannya udah jadi ya teman-teman. Aku keluarkan dan aku tinggal tunggu suhu ruang dulu. Baru bisa kita nikmati. Selanjutnya aku akan angkat croutonsnya ini. Nah, kematangannya sudah pas. Kematangannya sudah pas ya teman-teman. Jadi dia tidak terlalu kering banget sehingga warnanya masih ada kekuningan, kuning keemasan. Tapi dia juga tidak terlalu basah banget. Nanti ini ketika dia ditunggu suhu ruang, dia akan lebih kering lagi teman-teman. Ini ya teman-teman ya, ini hasilnya setelah kita tunggu di suhu ruang. Dia nanti akan mengeras dan renyah sekali. Ini bagelan yang toppingnya keju dan juga gula pasir. Kemudian ada juga ini roti kering bawang putih beserta oreganonya. Seandainya nih nanti kalau misalnya nggak habis dimakan sama keluarga, tapi saya yakin pasti habis sih. Kalau nggak habis, ini bisa teman-teman simpan di dalam toples dan awet berhari-hari. Gampang banget ya bikinnya ya. Sekarang aku mau coba nih, rasanya kayak apa sih? Teman-teman, sekarang aku mau cobain. Yang pertama bagelan dengan topping keju dan gula pasir ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar enak ya, gurih, renyah, terus ada rasa asin dari kejunya, juga ada rasa asin dari butternya. Rasanya bagelan ini nggak mungkin deh kalau anak-anak atau keluarga di rumah nggak suka. Sekarang aku mau cobain yang ini, kue kering bawang putih dengan oregano. Bismillah. Aku suka bawang putih yang strong ya. Jadi tadi pakai 1,5 sendok teh itu bubuk bawang putihnya tepat banget rasanya. Ini tuh kayak apa ya? Kayak makanan yang suka di fast food itu. Apa namanya? Lupa. Garlic bread cenah itu. Cuma aja ini versi kering krauk-krauk gitu. Kalau garlic bread itu kan rotinya cenderung masih ada bagian yang lembut gitu ya, masih ada bagian yang basah, terus butternya juga suka masih ada yang basah. Oh ya, ini pun enak banget ya kalau teman-teman kasih atasnya topping keju seperti yang bagelan ini. Kalau teman-teman suka yang dominan asin, pasti teman-teman lebih suka yang ini. Dan dengan tambahan topping keju di atasnya. Tapi kalau teman-teman lebih suka yang manis, tadi teman-teman lebih pilih yang ini, bagelan dengan topping gula pasir. Kalau aku suka dua-duanya, jadi ya kita buat aja dua-duanya. Udah selesai nih sesi coba-cobanya. Gimana? Gampang banget kan ya bikinnya? Tentu aja ini bisa teman-teman buat bersama anak-anak di rumah, jadi ada kegiatan seru nih bareng sama anak-anak. Teman-teman wajib coba di rumah apalagi di akhir pekan. Oh ya, teman-teman bisa like, comment, dan subscribe. Dan untuk informasi lebih lanjutnya mengenai detail resep
ada di description box, dan juga teman-teman bisa follow Instagram aku, Adin's Kitchen. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.